Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rina Yanti, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada video kali ini saya akan menyajikan jurnal refleksi Dwi mingguan yang berlangsung dari tanggal 6 Mei sampai tanggal 25 Mei tahun 2024. Berikut adalah jadwal kegiatan yang saya jalani pada saat ini. Model refleksi yang akan saya pakai adalah model 4F, yakni terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, finding atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Pada jurnal ini, saya akan menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada modul 1.3 visi guru penggerak dan modul 1.4 budaya positif. Peristiwa pertama yang saya alami pada modul 1.3 adalah pada tanggal 6 Mei tahun 2024 ini, saya mulai dengan aktivitas pada alur demokrasi kontekstual. Pada bagian ini, saya sebagai guru penggerak ditantang untuk menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja secara nyata, untuk memulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dan berpihak pada murid. Sebagai latihan, saya mencoba untuk menjalankan tahapan Bagja untuk menghasilkan sebuah rekomendasi perubahan. Yang berikutnya terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024. Saya membuka kembali LMS di bagian elaborasi pemahaman untuk menuangkan berbagai pertanyaan mengenai pemahaman saya tentang kontribusi guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid di sekolah dengan paradigma inquiry apresiatif dan model perubahan Bagja. Kegiatan berikutnya yang saya lakukan yaitu pada tanggal 8 Mei 2024 bertepatan dengan pelaksanaan sesi 2 pada elaborasi pemahaman yang berlangsung pada pukul 15.30 sampai dengan pukul 17 WITA. Saya mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman melalui video conference dengan Ibu Rusiatio sebagai instruktur. Pada kegiatan ini, kami mengelaborasi pemahaman mengenai bagaimana guru penggerak dapat berkontribusi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid di sekolah menggunakan paradigma inquiry apresiatif dan model perubahan Bagja. Senin tanggal 13 Mei 2024, agenda yang saya lakukan adalah mengirimkan tugas pada alur Merdeka, tepatnya pada bagian koneksi antar materi. Tugas ini dikerjakan dengan panduan 2 pertanyaan pemantik yang harus saya jawab. Pertanyaan pemantik pertama, saya diminta untuk mengungkapkan pemahaman saya mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif. Kemudian pemantik yang kedua, saya diajak untuk merevisi visi dan merumuskan kembali agar bisa menggetarkan hati setiap orang yang membacanya. Pada hari Selasa tanggal 14 Mei tahun 2024, saya mengerjakan tugas terakhir pada modul 1.3, yakni melakukan aksi nyata. Aksi nyata yang saya buat adalah dengan melakukan pembelajaran menggunakan gadget sesuai dengan visi dan prakarsa perubahan yang telah saya susun. Setelah selesai, saya lanjutkan dengan membuat video sebagai bukti hasil karya aksi nyata yang telah saya lakukan. Rabu tanggal 15 Mei 2024, saya mempelajari modul baru yaitu modul 1.4 yang membahas tentang budaya positif. Dari modul ini, saya mempelajari nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab pada alur mulai dari diri. Pada hari berikutnya, yaitu hari Kamis dan Jumat tanggal 15 dan 16 Mei 2024, saya kembali membuka LMS untuk mempelajari modul 1.4 tentang disiplin positif pada alur eksplorasi konsep. CGP diajak untuk menyimak bahan ajar, menjawab pertanyaan-pertanyaan, menuliskan gagasan, mencurahkan pengalaman dan harapan yang ingin dicapai.
Berikut ini adalah hasil tugas yang saya kerjakan pada saat mempelajari bahan ajar di alur eksplorasi konsep, berupa tugas mandiri seperti yang terlihat di bawah ini. Yang pertama ada lingkaran 4 kebutuhan dasar manusia, yang kedua adalah rumusan keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah ringkasan pertanyaan dan jawaban yang saya buat dalam sebuah video dan saya upload di channel YouTube saya. Peristiwa berikutnya terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, di mana saya bersama teman-teman CGP bertemu dengan fasilitator yaitu Bapak Dadi untuk mengikuti kegiatan diskusi kelompok dengan agenda membedah 4 kasus berbeda dengan pisau analisis. Diskusi berjalan dengan seru dan hangat. Kami juga membuat lembar presentasi kelompok untuk pertemuan ruang kolaborasi keesokan harinya. Pada keesokan harinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yakni Rabu tanggal 22 Mei 2024, kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Rina Yanti, Ibu Lisa Maulana Saputri, Ibu Diah Restiani, dan Bapak Maulana Muslim. Diskusi antar kelompok sangat seru dan berjalan dengan lancar. Feeling atau perasaan. Saat mempelajari modul 1.3 dan 1.4 ini, saya merasa sangat antusias dalam pembelajaran maupun dalam pengerjaan tugas, sehingga saya mendapatkan pemahaman dan pembelajaran yang baru, terutama dalam praktek pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Finding atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan ketika mempelajari modul budaya positif antara lain, yang pertama, hukuman dan penghargaan tidak akan mampu membangun motivasi intrinsik siswa. Pembelajaran yang kedua, setiap perilaku siswa memiliki tujuan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Yang ketiga, guru harus mampu menempatkan diri dalam posisi manajer. Dan yang terakhir adalah penerapan restitusi harus melalui tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Future atau penerapan. Beberapa hal yang akan saya terapkan setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif antara lain, yang pertama, membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atas kesepakatan bersama. Kedua, mensosialisasikan budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Dan yang ketiga, selalu memegang posisi kontrol sebagai seorang manajer. 4. Selalu memilih melakukan restitusi jika menemukan permasalahan siswa di sekolah. Demikian jurnal Dwi Mingguan yang saya buat. Semoga bisa menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.